Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 5 April, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Vincentius Ferreri, pengaku iman, dan Santa Juliana dari Cornilon, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Vincentius Ferreri, pengaku iman. Santo Vincentius Ferreri dikenal sebagai pembuat mujizat, wartawan hari kiamat, dan pentobat orang-orang berdosa. Ia lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1350 di Valencia, Spanyol. Ferreri adalah seorang anak yang dikaruniai rahmat istimewa. Pada usia 14 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bidang filsafat di Valencia. Pada usia 17 tahun, Ferreri diterima pada Ordo Dominican dan diutus ke Barcelona, Spanyol pada tahun berikutnya. Setelah beberapa lama ia mengajar filsafat di Lerdia, Spanyol, ia kembali ke Barcelona pada tahun 1373. Setelah lama belajar di Toulouse, Prancis, kepribadian dan cara hidup Ferreri menarik hati Kardinal Pedro de Luna, yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1394 sampai 1423 di Avignon, ketika terjadi skisma besar di kalangan gereja barat. Pada tahun 1379, Luna mengangkat Ferreri sebagai pembantunya untuk menangani persoalan kepausan di Avignon. Ketika Kardinal Luna dipilih menjadi paus, Ferreri menjadi penasehat dan bapa pengakuan pribadi paus di Avignon. Ia menolak penunjukan atas dirinya menjadi seorang kardinal dan pemimpin beberapa kantor gereja karena ia lebih suka berkarya sebagai seorang misionaris di antara umat. Kira-kira pada tahun 1398, ia diserang demam yang membahayakan. Ketika itu, ia mengalami penampakan Yesus bersama Santo Dominikus dan Fransiskus Assisi. Dalam penglihatan itu, Yesus memerintahkan dia untuk mewartakan Injil di antara bangsa-bangsa. Setelah penampakan ini, Ferreri sendiri kembali dan bersiap diri melaksanakan perintah Yesus. Selama 20 tahun, Ferreri mengelilingi Spanyol, Italia, Jerman, dan Switzerland untuk mewartakan Injil bagi pertobatan orang-orang berdosa. Khotbahnya selalu dilaksanakan di luar gereja karena ruang katedral tidak bisa menampung jumlah umat yang hadir. Ia berhasil membawa kembali orang-orang berdosa ke jalan yang benar di setiap negara yang dikunjunginya. Tuhan menganugerahkan kepadanya kemampuan berbahasa sehingga khotbahnya dapat dimengerti oleh para pendengarnya yang berbahasa lain, bahkan para petani sederhana sekalipun. Sekali peristiwa dalam khotbahnya, ia meramalkan Bernardinus dari Siena. Hadirin yang turut mendengar khotbahnya ketika itu kelak akan dihormati gereja sebagai seorang santo. Juga kepada Alfonso Barjo, Ferreri mengatakan bahwa ia akan memberikan gelar kudus kepada Ferreri ketika ia menjabat sebagai paus. Ramalan-ramalan ini kemudian terpenuhi setelah Ferreri meninggal dunia. Proses penyelidikan terhadap Ferreri dilakukan. Setelah 873 mujizat diperiksa dan dinyatakan benar, panitia penyelidikan menghentikan pekerjaan mereka. Mujizat terbesar ialah cara hidupnya yang keras, penuh dengan doa, mati raga, dan tapa, tetapi tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai pewarta. Vincentius Ferreri meninggal dunia di Vannes, Inggris
pada tanggal 5 April tahun 1419. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 5 April yakni Santa Juliana dari Cornilon, pengaku iman. Hari raya tubuh darah Kristus, Corpus Christi, yang sama dengan hari raya Sakramen Maha Kudus, masuk di dalam lingkaran penanggalan gereja atas dasar wahyu Tuhan kepada Juliana dari Cornilion. Prosesnya sangat rumit dan lama serta meminta pengorbanan yang tidak kecil dari Suster Juliana sendiri. Penglihatan ajaib yang dialaminya membawa dia kepada suatu masa penderitaan yang lama hingga hari raya itu direstui oleh pemimpin tertinggi gereja dan dirayakan oleh seluruh gereja. Pesta ini dirayakan pada hari Minggu biasa setelah masa Paskah, tepatnya pada hari Minggu biasa sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Juliana lahir di Liege, Belgia pada tahun 1192. Pada umur 5 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Maka ia dititipkan di sebuah biara di Mount Cornilon. Pada tahun 1200, di gunung ini terdapat 2 buah biara Santo Agustinus, yakni yang satu untuk kaum pria dan yang satu untuk kaum wanita. Di sana terdapat beberapa buah rumah, ada usaha perkebunan dan peternakan sapi. Di beberapa rumah, para biarawan-biarawati itu merawat banyak orang sakit lepra. Untuk menghindari bahaya ketularan penyakit lepra, maka Juliana dan adiknya Agnes dipisahkan di sebuah rumah pertanian yang tidak jauh dari rumah induk. Di situ mereka diasuh oleh Suster Sapientia. Tugas mereka ialah belajar, membersihkan rumah, memelihara bunga-bunga, dan menjaga sapi. Kedua kakak beradik ini selalu ikut serta dalam doa, perayaan Ekaristi, dan upacara-upacara lainnya. Juliana menaruh hormat yang tinggi kepada Sakramen Maha Kudus yang diterimanya setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi. Ia juga suka sekali membaca buku-buku karya Santo Agustinus, Santo Bernardus, dan karya-karya lain di dalam perpustakaan. Pada usia 16 tahun, Juliana mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat bulan purnama yang aneh sekali, yakni pinggirannya tercabik. Ia ragu-ragu memastikan arti penglihatan itu, apakah itu suatu godaan dari roh jahat atau pewahyuan Tuhan. Ia berdoa memohon agar Yesus menerangkan kepadanya arti penglihatan itu. 2 tahun kemudian, Yesus menampakkan dirinya kepada Juliana dan menerangkan arti penampakan itu. Bahwasanya bulan itu adalah lingkaran tahun liturgis gereja dengan berbagai hari raya. Sementara cabikan pada pinggiran purnama itu menandakan bahwa lingkaran tahun liturgi gereja belum sempurna oleh karena tidak adanya hari raya khusus untuk menghormati Sakramen Maha Kudus. Yesus meminta Juliana untuk menyampaikan kepada pemimpin gereja agar segera menempatkan suatu hari raya khusus untuk menghormati Sakramen Maha Kudus. Dengan takut-takut Juliana berkata, "Ah Tuhan, janganlah aku yang kau tugaskan untuk menyampaikan hal itu. Serahkan saja tugas ini kepada seorang imam yang saleh dan terpelajar." Akan tetapi Yesus menjawab, "Kaulah orang yang kuanggap layak untuk tugas luhur ini. Justru orang lemah namun berbakti kepadaku layak untuk menjalankan tugas ini." Hari dan tahun berjalan terus hingga Juliana menjadi suster di biara Santo Agustinus Mount Cornilon. Karena kedudukannya masih rendah,
ia tidak berani membuka rahasia penampakan itu dan pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepadanya. Baru ketika ia terpilih sebagai prior pada tahun 1225, ia mulai membuka rahasia penampakan dan pesan Tuhan Yesus itu. Mula-mula ia mengutarakan pesan Tuhan Yesus itu kepada Eva, seorang pertapa wanita yang saleh dan pintar. Eva selanjutnya berbicara dengan para imam, antara lain dengan Hugo, Provinsial Ordo Dominican, Uskup J. Panteleon, dan para ahli di bidang liturgi dan teologi. Sementara itu, Yuliana terus berdoa agar semua orang dapat menerima dengan baik pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepadanya. Pada dasarnya, pemimpin gereja setempat dan para ahli itu tidak menolak memasukkan pesta sakramen Maha Kudus dalam kalender liturgi gereja. Hasil pertama diperoleh pada tahun 1246, yaitu tatkala hari raya Corpus Christi itu disetujui dan diresmikan oleh Uskup J. Panteleon. Namun sejak itulah Yuliana mengalami banyak penderitaan. Banyak orang, termasuk imam-imam, mencap Yuliana sebagai orang yang kerasukan setan. Banyak pula dakwaan dan kritik lain terhadapnya yang menuduh dia memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin biara untuk ambisi pribadi mempromosikan penemuannya tentang Hari Raya Sakramen Maha Kudus itu. Ia dipecat dari kedudukannya sebagai pemimpin biara dan diusir dari biara itu. Ia lalu pergi bergabung dengan Eva di pertapaannya. Akhirnya, setelah mengalami begitu banyak penderitaan fisik dan batin, Yuliana meninggal dunia pada tanggal 5 April tahun 1258. Sepeninggal Yuliana, Eva, wanita pertapa itu melanjutkan perjuangannya didukung oleh Uskup J. Panteleon. 8 tahun kemudian, Hugo, Provinsial Ordo Dominican yang mengenal baik Yuliana, terpilih menjadi paus di Roma dengan nama Paus Urbanus keempat. Tidak lama kemudian, pada tahun 1264, Paus Urbanus keempat menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai pesta gereja. Kemudian Paus Clemens kelima mengesahkannya pada tahun 1312. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 5 April, yakni Santo Vincentius Ferreri, pengaku iman, dan Santa Yuliana dari Cornilon, pengaku iman. Santo Vincentius Ferreri dan Santa Yuliana dari Cornilon, doakanlah kami. Tuhan memberkati.